Ya, jadi hari ini perkenalkan kami Rizal Nursi, kami kuasa dari Ibu Komangani. Perkara ini merupakan perkara tindak lanjut ya, maksudnya perkara yang memang sudah bergulir bertahun-tahun, khususnya di sengketa pertanahan antara klien kami Ibu Komang dengan PT Paramount. Jadi perkara ini sekarang klien kami dilaporkan atas dugaan tindak pidana pemalsuan terkait dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh kelurahan. Ya, jadi suratnya ini dikeluarkan oleh kelurahan, tapi klien kami dijadikan terlapor bersama lurah dan satu lagi Haji Incu itu terkait dengan dugaan pelanggaran pasal 263. Hari ini kita agendanya adalah mengajukan surat permohonan untuk penangguhan penahanan untuk klien kami, karena klien kami kan sudah usia lanjut nih, sudah 69 tahun, terus ada problem juga terkait dengan kesehatannya, yaitu tentang glukoma sama ada detak jantung yang RBBB. Jadi ada gangguan irama jantung. Kita percaya dari teman-teman penyidik Polda Metro Jaya pasti akan menilai perkara ini dengan objektif. Maka dari itu kami saat ini upaya yang kami lakukan adalah mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan untuk klien kami Ibu Komang. Oke, artinya dipertegas Bu, Bang, ya, artinya Ibu Komang sendiri udah tersangka Bang ya? Sudah tersangka dan sudah ditahan sejak tanggal 29 April. Oke. Jadi sudah tersangka dan sudah ditahan sejak 29 April. Mungkin dalam pemeriksaan penyidik akan selalu mengedepankan kan, nilai objektivitas. Mungkin setelah ini Bu Komang akan dilakukan pemeriksaan intensif dengan penyidik karena membutuhkan keterangan-keterangan yang lebih lanjut atau bukti-bukti yang lain. Setelah itu Ibu Komang insya Allah nanti kita akan menyerahkan bukti-bukti yang lain juga. Jadi ada AJB kita, terus ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang membatalkan SAJB milik PT Paramount. Setelah itu juga sudah ada putusan yang mengatakan kalau PT Paramount ini melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, ini kan sebenarnya kan satu kesatuan nih antara kasus ini dengan perdata. Jadi secara keperdataan karena objek perkara ini adalah surat keterangan yang dimana itu objek tersebut sudah dijadikan alat bukti dan sudah diuji di pengadilan sampai Mahkamah Agung tingkat kasasi hingga PK1. Dengan demikian mungkin penyidik masih harus mendalami lagi nih untuk terkait dengan bukti-bukti yang nanti kita serahkan dari tim pengacara maupun dari Ibu Komang sendiri. Harapannya gimana sih ke depan? Oke, ya jadi gini, kami paham lah, dewasa ini kan hukum ini menjadi panglima tertinggi lah, apalagi kami percaya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo ini, insya Allah penegakan hukum, keadilan itu adalah nomor satu. Maka dari itu kami percaya dan yakin sudah ada kekuatan hukum tetap, yang berkekuatan hukum tetap, sudah ada putusan pengadilan yang memang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik dari klien kami. Kami rasa penyidik juga akan memeriksa juga terkait dengan hal tersebut, karena di bulan Februari kemarin sudah ada surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas. Jadi sebelum dihandle sama kami ini, dari keluarganya Ibu Komang dan tim pengacara itu sudah bersurat ke Irwasum. Ya, di sini dinyatakan surat ini dikeluarkan tanggal 27 Februari 2026, menyatakan bahwa terkait laporan polisi dari saudara Jeffrey Franiko SH dan terlapor atas nama saudari Komang Ani Susana DKK yang ditangani di Reskrim Polda Metro, dapat disimpulkan bahwa penetapan tersangka terhadap saudara Komang Ani Susana belum terdapat cukup bukti melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana pasal 263 KUHP. Jadi kami rasa ini sudah jelas, dari Irwasum juga sudah memberikan hasil penelitian dari Irwasum, dan kami juga support dari penyidik untuk segera menindaklanjuti lah bukti-bukti yang lain. Kalau misalnya nanti ada bukti-bukti yang dibutuhkan lagi untuk menindaklanjuti hasil dari Irwasum ini, ya kita siap. Karena memang saat ini pun kalau kami udah baca dokumennya, berita acara penyitaan barang bukti hanya ini aja ya Mas ya, surat yang dari lurah itu aja ya. Surat hanya satu lembar surat aja, keterangan yang dari lurah yang menjadi objek dari perkara ini, perkara pidananya ya. Tapi kalau secara keseluruhan sebenarnya ini adalah objek terkait sengketa kepemilikan tanah. Artinya awalnya itu kasus perdata itu. Betul, kasus perdata dan sudah ingkrah ya, semua sudah ingkrah. Jadi ada dua dari klien kami sudah melaksanakan upaya hukum gugatan perdata atas dua bidang milik klien kami yang sudah digunakan lah oleh PT Paramount.
Jadi perkenalkan ya, saya Sandi ya, anak dari Bu Komang. Saya mewakili dari keluarga. Pertama-tama saya menyatakan saya kaget ya dengan mama saya ditahan. Dengan jadi tersangka terus terang saya juga kaget. Kenapa? Satu, karena kami merupakan pemilik sah sebidang tanah di daerah Lego. Mama saya udah beli tanah sejak tahun 90 ya. Kemudian tahun 2012 kami mengetahui tanah kami itu digusur. Kemudian dikatakan tanahnya di sebelah sana, berpindah lokasi. Bayangin dari 2012, kita nggak diam aja. Kita udah kesana kesini, ke Pemda, ke BPN, ke Ombudsman, bahkan ke Komnas HAM untuk mencari kebenaran. Akhirnya kami berlanjut untuk mendapatkan kepastian di pengadilan. Di pengadilan kami sudah menang bahkan sampai PK2, jadi istilahnya 5-0 ya. Selang kita menang ya, tiba-tiba mama saya dilaporin pidana dengan menggunakan tadi pasal 263 menggunakan surat palsu. Surat ini yang dimaksud adalah surat keterangan dari desa lurah. Suratnya aja nih belum dibuktikan palsu di pengadilan ya, tapi mama saya udah jadi tersangka dan sudah ditahan. Itu saya terus terang sebagai orang awam agak bingung ya, bagaimana kok bisa ya. Dalam proses mama saya ditahan, PT Paramount mengajukan penawaran, memang tidak secara tertulis, secara lisan awalnya melalui pengacara kita dengan harganya menekan harga. Putusan pengadilan itu sekitar 30 juta per meter. Mereka melalui, kita ketemu juga sih, ada 2 kali pertemuan ya, mereka meminta harga sekitar 5 juta per meter. Nah, itu tebak sendirilah kira-kira apa yang terjadi. Ya, kita dari pihak keluarga terus terang sangat kaget. Kenapa bisa ada peristiwa ini? Kita sudah menang perdata, mereka sudah kalah, lalu kita dilaporkan pidana, dan mama saya jadi tersangka dan masuk tahanan. Nah, kira-kira masyarakat bisa menyimpulkan lah kira-kira apa yang terjadi. Kami berusaha untuk mencari keadilan ya hingga ke Komisi 3. Kita sempat ada rapat RDP, rapat dengar pendapat. Ya, saat itu dikatakan akan ditindaklanjuti. Tapi hingga saat ini kita belum ada perkembangan lagi, malah perkembangannya mama saya jadi tersangka dan ditahan. Ya, oke. Jadi gini, kalau untuk terkait langkah ke depannya, pada saat ini sih kita fokus ya, karena klien kami ini sudah berusia lanjut, ada glukoma juga ya, Mas Yuda, Ya. Mas Andi, ada glukoma, terus ada ini, makanya kita fokus untuk penangguhan terlebih dahulu. Karena sampai detik ini pun klien kami juga kooperatif dan bukan residivis juga. Sebelumnya tidak pernah ada sangkut pautnya lah terkait dengan permasalahan hukum pidana. Jadi kami rasa dari Pak Direskrim, penyidik, Kanit, Kasubdit hingga Kapolda, saya yakin kok beliau-beliau ini pasti akan melihat kasus ini seobjektif mungkin, dan kami juga percaya bahwa ini bakal bisa selesai, dan siapapun di dunia ini yang akan merubah hitam menjadi putih itu akan susah. Tapi hal ini kalau memang sudah putih, insya Allah mau ditutupi dengan apapun itu pasti tidak akan bisa. Jadi kurang lebih untuk upaya hukum selanjutnya kita akan fokus dulu ini pendampingan di tingkat penyidikan ini, dan kita juga kooperatif. Jadi kalau penyidik nanti membutuhkan pemeriksaan ulang untuk Bu Ani dan sebagainya, kita bersedia untuk menyiapkan lah data-data apapun itu yang dibutuhkan oleh penyidik. Agar apa? Agar keadilan atau fakta-fakta yang sebenarnya ini bisa terungkap. Jadi kami percaya pihak-pihak penyidik dan Polda Metro Jaya ini sudah akan berperan seobjektif mungkin. Dengan demikian kami harapkan ada tindak lanjut lah. Harapan kami sih ya pasti adanya penghentian perkara ya, karena setelah meskipun ada penetapan tersangka, tapi ada pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin nanti juga ini kan juga sudah SPDP sudah diterima di Kejaksaan Tinggi. Saya minta juga insya Allah jaksa peneliti pasti akan meneliti ini lebih dalam, karena sebenarnya
sengketa ini adalah sengketa pertanahan, dan salah satu objek yang dijadikan bahan untuk menjadi pelaporan ini adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh lurah, yang dimana itu menyatakan bahwa tanah ini tercatat, AJB-nya tercatat di birik tersebut, batas-batasnya jelas. Nah, itulah objek yang yang sekarang lagi menjadi batu uji lah dari pihak pelapor ini, apakah ini ada tersangkut dengan dugaan tindak pidana. Padahal kan ini sudah diuji juga nih kebenarannya di perdata. Jadi secara keperdataan sengketa kepemilikan sudah clean and clear kalau Ibu Komang adalah pemilik sah tanah yang saat ini sudah dipakai oleh PT Paramount.